Pernahkah kamu merasa hatimu tiba-tiba tenang, meski masalah belum selesai? Seolah ada suara halus yang berbisik, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai pasrah, bukan karena menyerah, tapi karena kamu lelah melawan semuanya sendiri. Lalu, kamu memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena hatimu mulai percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah tanpa kamu lihat, tanpa kamu sadari. Terkadang rezeki itu tak selalu datang dalam bentuk uang, tapi hadir dalam bentuk rasa tenang, jalan keluar yang tak terduga, atau pertemuan yang mengubah segalanya. Jika kamu sedang berada di titik itu, di mana hatimu mulai pasrah, air matamu mulai mengering, dan kamu hanya bisa berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Maka dengarkanlah ini. Bisa jadi itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari rezeki yang akan datang secara tiba-tiba, tanpa aba-aba, tanpa rencana manusia, tapi tetap dalam waktu Tuhan. Jiwa terpilih, jika kamu sedang mendengarkan ini sekarang, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir. Takdir yang telah Tuhan siapkan untukmu jauh sebelum kamu memahami segalanya. Pesan ini datang bukan secara acak, tapi karena semesta tahu bahwa hatimu sedang butuh isyarat, sedang menanti jawaban, sedang haus akan arah. Dan jika ada getaran aneh di dadamu, jika matamu mulai berkaca, jika ada bagian dalam dirimu yang merasa pesan ini seperti sedang berbicara langsung kepadamu, maka jangan abaikan itu. Itu bukan sekedar emosi. Itu adalah kode ilahi. Tuhan sedang menjawab doamu lewat pesan ini. Jiwa yang terpilih, kamu tidak datang ke sini dengan sia-sia. Kamu tidak menemukan pesan ini secara acak. Semua ini telah ditulis untukmu karena kamu penting, karena kamu disayang, karena rizki, keajaiban, dan jalan keluar sedang berjalan ke arahmu, lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Dan sebelum kita melalui lebih dalam, aku ingin mengajakmu untuk like, subscribe, dan tekan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kehadiranmu di ruang penuh energi ini. Tanda bahwa kamu hadir, bahwa kamu siap menerima pesan dari Tuhan hari ini. Terima kasih atas dukunganmu. Bab pertama, tenang yang datang tanpa alasan adalah tanda dari Tuhan. Pernahkah kamu merasakannya? Hatimu tiba-tiba menjadi tenang, padahal masalah belum selesai. Keadaan di sekelilingmu masih sama. Masih ada tagihan yang menumpuk, masih ada beban yang belum terangkat. Orang-orang masih tak mengerti kamu, dan mungkin hidup belum memberi kamu kabar baik apapun. Tapi entah kenapa, jiwamu terasa lebih ringan. Dadamu tak sesesak kemarin. Ada damai yang muncul begitu saja tanpa sebab logis. Jangan terburu-buru mengabaikan itu. Karena ketenangan yang datang di tengah kekacauan bukanlah hal biasa. Itu bukan tanda bahwa kamu menyerah, melainkan tanda bahwa kamu sedang disiapkan. Itu adalah suara lembut dari Tuhan yang berkata, "Tenanglah, aku sedang bekerja." Kamu cukup percaya, cukup bertahan. Terkadang, sebelum hidupmu berubah, Tuhan lebih dulu mengubah hatimu. Dia melembutkan yang keras, menenangkan yang ribut, dan menguatkan yang lelah. Karena Dia tahu perjalananmu masih panjang. Dan kamu butuh bekal berupa ketenangan agar bisa melewati semuanya. Jika hari ini kamu merasa damai meski badai belum berhenti, bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan sedang sangat dekat. Bukan untuk menunda, tapi untuk menunjukkan bahwa keajaibannya dimulai dari dalam dirimu. Bukan dari perubahan keadaan dulu, tapi dari perubahan rasa di hatimu. Dan saat kamu merasa siap menerima apapun, saat kamu melepaskan harapan yang membebani dan memilih percaya penuh, saat itulah jalan akan dibuka satu persatu. Kamu tak perlu tahu semua jawaban sekarang, kamu hanya perlu menjaga ketenangan itu, karena itu adalah
pesan rahasia dari Tuhan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Bab kedua, ketika kamu mulai melepaskan dan pasrah dengan ikhlas. Ada momen dalam hidup ketika kamu berhenti mengejar dengan penuh kecemasan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai sadar tidak semua hal bisa kamu genggam terus-menerus. Ada hal-hal yang justru terasa lebih ringan saat kamu lepaskan. Ada beban yang baru terasa sesak ketika terlalu lama kamu pertahankan. Di titik ini kamu mulai pasrah. Bukan dalam arti putus asa, tapi pasrah dengan ikhlas. Sebuah bentuk ketundukan yang tenang. Bukan menyerah, tapi berserah. Kamu mulai memahami bahwa memaksa hanya menambah luka. Kamu mulai diam, bukan karena kehilangan arah, tapi karena kamu mulai percaya bahwa tidak semua hal harus kamu atur sendiri. Bahwa Tuhan tahu caranya, tahu waktunya, tahu jalannya, dan tugasmu hanyalah percaya meski belum ada tanda-tanda. Ketika kamu mulai melepaskan, kamu sedang membuat ruang untuk keajaiban datang, ruang untuk sesuatu yang lebih besar masuk, ruang untuk ketenangan bertumbuh. Karena selama ini, mungkin hatimu terlalu penuh dengan beban yang kamu ciptakan sendiri. Rasa takut, rasa bersalah, penyesalan, harapan yang terlalu dipaksakan, dan kini kamu mulai membebaskan dirimu dari semuanya. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha, tapi kamu mulai berjalan dengan ringan. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Kamu memilih tenang dalam proses dan yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan bersamamu. Dan di titik ini, kamu sedang naik level. Kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang tidak bisa kamu raih dengan ego, tapi hanya bisa kamu peluk dengan jiwa yang ikhlas. Jadi jika hari ini kamu merasakan sedang melepaskan, jangan sedih. Kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena saat kamu betul-betul pasrah, semesta membuka jalannya. Dan di balik pasrah yang ikhlas, tersembunyi kekuatan yang tenang dan tak terbendung. Bab ketiga, tepat sebelum keajaiban, ujian selalu terasa paling berat. Jiwa yang sedang diuji, kalau belakangan ini hidup terasa semakin berat, bahkan kamu merasa seperti sedang dihantam dari berbagai arah, percayalah, itu bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan Tuhan. Justru, itu adalah tanda bahwa kamu sedang sangat dekat dengan sesuatu yang sangat besar. Karena begitulah sifat ujian, ia datang mengguncang, merontokkan, menguji seluruh keyakinanmu, tepat sebelum sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkin kamu sudah lelah diuji dalam diam, sudah berkali-kali bangkit, tapi selalu jatuh lagi, sudah mencoba tersenyum, tapi dalam hati masih menahan tangis yang tak selesai. Namun tahukah kamu, di balik semua rasa sakit itu sedang dibentuk kekuatan. Di balik semua kehilangan sedang disiapkan ruang. Dan di balik semua rasa bingung, Tuhan sedang meraju jalan yang tak bisa kamu lihat, tapi sebentar lagi akan kamu rasakan. Ujian bertubi-tubi bukan berarti hidupmu hancur, tapi artinya kamu sedang dibentuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena keajaiban tidak pernah datang pada jiwa yang setengah siap. Tuhan tidak mungkin mengirimkan sesuatu yang besar kepada hati yang belum cukup kuat menampungnya. Dan seringkali, sebelum pintu rezeki terbuka lebar, kamu akan diuji dengan hal-hal yang membuatmu ingin menyerah. Di titik itulah kekuatanmu diuji. Apakah kamu benar-benar percaya? Apakah kamu sungguh siap? Jadi jika sekarang kamu merasakan dikepung oleh ujian, dihantam dengan bertubi-tubi masalah, jangan langsung berpikir bahwa kamu sangat dibenci Tuhan. Bukan, justru itu adalah tanda bahwa kamu hampir sampai. Tanda bahwa kamu satu langkah lagi menuju titik balik. Satu sabar lagi sebelum terang datang. Satu doa lagi sebelum jawaban turun. Tuhan tidak pernah kejam, tapi Dia sangat tahu kapan waktu yang paling tepat
untuk membalikkan keadaanmu dalam sekejap.